Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita kembali berkumpul dalam ibadah. Mari kita akan awali ibadah pagi hari ini dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami ucap syukur untuk kasih dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Pada kesempatan pagi hari ini kami mau menghampiri tahta-Mu yang kudus. Sucikan, kuduskan, tahirkanlah hidup kami pribadi lepas pribadi. Layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu, untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak untuk dipuji, Allah yang layak untuk disembah, Allah yang bertata di atas setiap pujian umat-umat-Mu Tuhan. Dan biarlah hati kami senantiasa bersuka di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah pagi hari ini dari awal dan ke akhirnya. Engkau hadir melawat kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebab Kau layak.
Engkau Allah yang layak untuk kami sembah, layak untuk kami puja. Terima kasih Tuhan. Amin. Persilakan duduk kembali. Ada sukacita saudara? Amin. Mari kita akan bersukacita bersorak-sorai memuji memuliakan Tuhan. Amin. Terima sukacita saudara. Kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah bagi Indonesia. Amin. Terlebih bagi kehidupan kita masing-masing. Mari kita akan persiapkan hati pikiran kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Tuhan firman-Mu
syukur bagi Bapa yang di surga pada kesempatan yang indah yang Kau berikan saat ini. Kami berkumpul bersama Bapa Surgawi, kami untuk menikmati hadirat-Mu baik lewat pujian maupun mendengarkan firman-Mu dan bersekutu dengan pengorbanan-Mu lewat perjamuan suci, pengurapan Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, buka lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tata Allah mengalir memenuhi tubuh jiwa hamba-Mu. Berkati ibadah ini Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan. Tema yang saya sampaikan, kebahagiaan sejati. Sekali lagi, kebahagiaan sejati. Jadi kata-kata sejati, kebahagiaan yang sejati ini kita akan ikuti pemberitaan firman Tuhan. Apakah yang disebut kebahagiaan sejati itu? Nanti kita akan mendapatkan jawabannya lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Saudara merindukan kebahagiaan sejati? Haleluya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kekasih-kekasihnya Tuhan, baik saudara yang berkumpul dalam tempat ibadah ini maupun saudara yang mengikuti rangkaian ibadah ini dalam tayangan YouTube, dimanapun saudara berada, kapanpun saudara mengikuti, kiranya lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Kita akan membaca Mazmur pasal 32 ayat 1 dan 2. Mazmur pasal 32. Mazmur pasal 32 ayat 1 dan 2. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Jadi kebahagiaan yang sejati dalam bacaan ini menjelaskan dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupinya. Berbahagialah manusia, ya, yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Satu lagi, Roma pasal 4 ayat 7 dan 8. Roma pasal 4 ayat 7 dan 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Sekali lagi, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Terima kasih. Jadi ini dua bacaan kitab Perjanjian Baru dan kitab Perjanjian Lama. Kalau saudara, Bapak, Ibu, saudara-saudariku kasih-kasihnya Tuhan, firman ini kita perhatikan dan kita dapatkan kebahagiaan sejati.
Di saat Adam Hawa itu melanggar firman, Adam dan Hawa jauh dari hadirat Tuhan, bahkan terpisah. Sebelum Adam Hawa itu jatuh dalam dosa melanggar firman, dengan hadirat Tuhan itu akrab, bahagia, rukun dengan Allah, damai dengan Allah, sukacita di saat Allah itu hadir. Adam Hawa langsung menyongsongnya. Tapi ketika Adam Hawa itu melanggar firman Tuhan, ketetapan Allah dilanggar, Adam Hawa menjauh dari hadirat Tuhan. Adam dan Hawa ketakutan saat itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak saat itulah kebahagiaan yang sejati itu hilang dari umat manusia yang namanya Adam dan Hawa, dan sampai sekarang keturunannya itu kehilangan kebahagiaan yang sejati. Sebab itu dalam Mazmur pasal 32 ayat 1 dan 2 ini menjelaskan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Itu bahagia. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Jadi ini, kalau manusia itu sudah diampuni dosanya, jiwanya harus mengalami perubahan, mengalami pembaharuan, ya, mengalami pembaharuan secara berpikir. Batin kita mengalami pembaharuan. Jiwanya jangan jiwa penipu, tetapi jiwanya betul-betul memiliki kemurnian. Mengapa dikatakan kemurnian? Kemurnian itu untuk mendapatkan, pertama mendapatkan pengampunan itu. Kalau pengampunan didapatkan, jiwa orang itu jadi murni. Nah, untuk murni itu mengalami atau melalui suatu proses. Prosesnya bagaimana? Kalau orang yang sudah diampuni itu dituntut untuk mengampuni sesama umat, sesama hidup di sekelilingnya. Dan setelah memberikan pengampunan, juga memberikan suatu tindakan perbuatan secara jasmani, memberi pertolongan. Nah, kalau orang yang diberi pertolongan itu tidak membalas dengan baik, kalau saudara tidak tersinggung, saudara tidak menilai orang itu tidak baik, diberi baik kok tidak membalas baik, malah jahat. Kalau saudara tetap memberikan balasan yang baik, tetap berbuat baik, tetap berpikir baik kepada seseorang tadi, itu saudara mendapatkan hati yang murni. Seperti hatinya Bapa Surgawi adalah hati yang murni, tulus, ikhlas untuk umat manusia. Salah satu contoh saudara, di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32, di sana ada kisah anak yang hilang. Seorang ayah memiliki dua anak, sulung sama bungsu. Pada waktu itu yang bungsu bilang, baiklah kita berbagi harta. Biarlah saya mendapatkan hakku, kakakku mendapatkan haknya. Bapak yang baik itu memberikan hak mereka masing-masing.
Anak bungsu diberikan haknya, silakan. Nah, anak bungsu ini menjual semua harta yang diberikan ayahnya tadi. Terus dia pergi ke negeri yang jauh. Setelah pergi ke negeri yang jauh, dia menjual semua hartanya itu untuk hidup berpoya-poya. Terjadilah kemiskinan di negeri itu. Maka jatuh miskinlah seorang bungsu ini. Dia menyadari, setelah menyadari, dia bekerja. Ada seorang yang memiliki peternak babi yang sangat banyak. Pada suatu hari dia kelaparan, pengen makan ampas yang untuk makan babi. Itu teman-temannya tidak memberikannya. Kemudian saudara, kalau saudara simak baik-baik pembacaan kitab Injil Yohanes ini dari ayat 17, anak yang hilang ini, anak muda ini, yang bungsu, pertama setelah dia kelaparan, dia menderita. Apa yang dia lakukan? Dia menyadari keadaannya. Pertama, menyadari keadaannya. Dia katakan, di rumah bapakku banyak makanan. Untuk pekerja-pekerja banyak makanan yang berlimpah. Yang bagian B dalam ayat 17, aku di sini kelaparan. Garis bawahi, aku di sini kelaparan. Yang kedua, ayat yang ke-18, aku akan bangkit, pergi kepada bapakku dan berkata kepada bapakku, Bapak, aku tidak layak. Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Dia menyadari itu dalam saat dia itu duduk merenung, dia menyadari itu. Nah, yang ketiga yang dia lakukan, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Itu dia saat itu duduk menyadari, dia berkata dalam tiga hal ini. Jadi ayat 17, ayat 18, lantas ayat 19, dengan kerendahan hati, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Itu baru berkata-kata. Dia baru berkata-kata. Ayat 17, dia menyadari keadaannya. Dia melarat, miskin, tidak memiliki apa-apa. Mau makan ampas babi saja tidak boleh. Dia betul-betul kelaparan. Yang kedua, dia katakan, aku akan bangkit. Dia berkata, aku akan bangkit, pergi kepada Bapa yang berlimpah-limpah makanan itu. Yang menyadari, aku telah berdosa kepada Bapa dan kepada surga. Yang ketiga, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Terus sekarang ya, ayat 20, ini tindakan. Contoh ini tindakan supaya mendapatkan kebahagiaan benar, bisa ketemu Bapak yang berlimpah rahmat, penuh makanan untuk mengenyangkan dirinya, terpelihara hidupnya. Ini sekarang tindakan, bukan cuma sadar, tapi betul-betul ada tindakan secara lahir. Tadi kan pikiran berkata-kata, kata-katanya pintar, bisa ngomong ini dan itu, tetapi kalau tindakannya kosong, tidak dapat apa-apa.
Sekarang ya 1 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ya, ini yang pertama, tindakan secara lahir. Bangkit, melangkah, pergi kepada bapaknya. Bukan cuma pintar ngomong, tetapi ada tindakan. Bangkit, melangkah, mengerjakan apa yang dia rancangkan. Haleluya. Saudara mau bangkit? Seperti anak bungsu ini katakan, aku akan bangkit. Bukan cuma ngomong. Kalau saudara anak-anak muda katakan, aku mau usaha, aku mau bekerja, mau ini dan itu. Kalau cuma ngomong tidak ada hasilnya. Benar? Benar. Jadi tindakan pertama, bangkit, melangkah, pergi kepada bapaknya. Kalau sekarang katakan bangkit imannya, pengharapannya, kasihnya, melangkah, ada tindakan untuk bekerja. Kalau bangkit imannya, pengharapan, kasihnya, yaitu berdoa, ibadah, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, setelah anak ini bangkit dan melangkah, apa yang terjadi? Ayahnya melihat dari jauh. Ayahnya telah melihatnya dari jauh. Oh, itu anakku itu. Dia tidak lupa dengan anaknya. Lantas hati ayahnya itu tergerak oleh belas kasihan. Ayahnya tergerak oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendatangi anak itu. Apa tindakan ayahnya? Berlari mendekati anaknya. Anaknya yang pertama kali dirangkul. Setelah dirangkul, dicium anaknya itu. Coba. Kira-kira ayahnya itu mikir enggak? Anaknya mandi atau enggak? Pakainya udah compang-camping. Mungkin 1-2 hari atau 1 minggu tidak mandi, pakainya tidak ganti. Tetapi ayah bapak itu, dia tidak memandang itu. Yang dipandang, anak ini mau kembali kepada ayahnya. Diulurkannya tangan ayahnya, dirangkul dan diciumnya anak itu dengan penuh belas kasihan. Ini jadi yang pertama, ini ngerancang bicara, tapi harus ada tindakan. Terus yang kedua, setelah anak ini dirangkul, dicium sama ayahnya, bagaimana sikapnya? Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Nah, yang kedua itu, hati anak bungsu ini tetap memiliki kerendahan hati. Memiliki kerendahan hati seperti yang dirancang tadi. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Aku tidak pantas. Biarlah aku dijadikan karyawannya saja, pembantunya saja, seorang upahan saja. Tapi saya ajak saudara membaca Yakub pasal yang keempat ayat 7 dan 8. Ini kitab Yakub ayat 7 dan 8. Yakub 4 ayat 7 dan 8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi
yang pertama-tama penghambat penghalang untuk orang itu mendekat pada Tuhan. Yang menghambat menghalangi adalah iblis. Kalau saudara mau ibadah aras-arasan, mau berdoa aras-arasan, tindakan kita apa? Karena itu tunduklah kepada Allah. Tunduknya kepada Allah, jangan kepada iblis. Dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dilawan, ditengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, setan, iblis, nyangkut dari tubuh jiwamu. Iblis itu akan lari. Amin. Dilawan. Kalau ada rasa greges-greges, dingin, dilawan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sakit penyakit, angin-angin jahat keluar dari tubuhku. Dan tentunya saudara ada tindakan. Kalau perlu anget-anget, minum air hangat. Perlu ditambahi gula manis biar manis. Kalau ada makanan apa ya perlu hangat, buat sari mie instan biar hangat tubuh ini. Rasa dingin jangan terus kerukupan. Nah saudara, tadi saya mau mulai ibadah, saya baca WA dari teman pelayanan, keluarganya kena penyakit, ibu dan anaknya. Saya balas dulu WA, saya doakan kasih Bapak surgawi semakin melimpah dalam keluarga itu. Jadi kita harus menjaga fisik ini sehat. Kalau ada rasa tidak enak, lawan itu. Kalau lapar, makan. Nah, seperti yang tadi pagi, saya pagi-pagi kok dingin. Kenapa ini? Nah, saya bilang sama istri, tolong mah buatkan makanan ini. Setelah saya makan, badan hangat. Oh, berarti untuk mengatasi rasa dingin pertama-tama, perut jangan kosong, diisi, makan. Kalau menggigil, makan yang banyak. Nah, kalau perlu obat tolak angin, perlu obat yang lain silakan. Jadi diatasi, dilawan kuasa iblis itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sakit penyakit apapun, tinggalkan tubuh jiwaku. Ini penghambat, penghalang orang untuk mendekat pada Allah itu iblis. Ditengking. Amin. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan berataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Amin. Jadi kalau kita mendekat seperti anak bungsu ini, dia menyadari melangkah mendekat pada bapaknya. Setelah itu bapaknya juga malah lari turun mendekat pada anak itu. Anak itu dirangkul, dicium, dikasih. Setelah itu sikap yang dijalankan anak itu yang kedua tetap rendah hati, memiliki kerendahan hati. Setelah anak tetap memiliki kerendahan hati, ini tindakan ayahnya. Ayat 22-23 katanya ayahnya, ambilkan jubah yang terbaik. Jubah yang terbaik. Setelah menyadari dosa-dosanya, mohon ampun, ambilkan jubah yang baik. Ambilkan cincin kenakan di jarinya. Ambilkan sepatu untuk anakku ini, dan potong anak lembu yang tambun. Wah, ini
Ini tindakan bapaknya, dilimpahi dengan kasih yang dari Tuhan. Kalau ayat 24, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Nah saudara, ini Bapa yang surgawi itu akan melakukan sesuatu yang besar untuk orang-orang yang menyadari segala dosa-dosanya. Kalau kita menyadari segala keadaan kita, kalau firman ini saudara perhatikan dan ditangkap, ditanam dalam hati, dijalankan, kebahagiaan Bapak surgawi mengalir dalam hidup kita. Kita rukun dengan Bapak surgawi. Kita berdamai dengan Bapak surgawi. Pakaian yang hangat Bapak surgawi berikan. Cincin berbicara kasih Bapak surgawi dilimpahkan untuk kita. Kita dikenakan pakaian yang lengkap. Terlebih di situ dipotongkan anak lembu yang tambun. Kalau zaman Torah, kurban lembu itu adalah kurban pendamaian. Jadi kalau kita menyadari keadaan kita dan kita mau melangkah mendekat pada Allah secara rohani dan secara jasmani, kalau ada masalah, ada kesalahan dengan sesama, jangan banyak diperbincangkan sana sini. Saudara perlu bertindak, dekati orang itu. Saudara katakan, aku ampuni dosamu. Akhirnya ada saling mengampuni. Itu tertulis di dalam Markus pasal 11. Markus pasal 11 ayat 18 dan 20. Markus 11 ayat 28, 25, 26 maksud saya. Silakan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ini kalau kita ini mau berdoa, ingat seseorang yang membuat hati ini ganjal, jengkel, ampuni dulu sesamamu itu. Kalau kamu berkeras hati tidak mengampuni, Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni. Tetapi kalau kita melepaskan pengampunan, kuasa Allah akan menyertai kita, seperti yang terjadi dalam ayat 23-24. Itu Markus pasal 11 tadi. Apa yang kamu katakan, asal tidak bimbang, tapi percaya bahwa apa yang kamu katakan terjadi, maka akan terjadi bagimu. Sebab itu percayalah apa yang kamu minta, bahwa Bapakmu di surga telah memberikan, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sekarang yang perlu saudara pahami, bagaimana kita tahu kalau dosa kita sudah diampuni. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini sangat penting, supaya tahu dosa kita diampuni. Kita mengaku di hadapan Tuhan, mengaku dengan mulut kita, hati kita mengaku di hadapan Allah.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Tuhan yang Maha Esa itu, adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita disucikan dari segala kejahatan. Dosa-dosa kita dihapuskan, diakui dengan selesai di hadapan Tuhan. Ini kunci kebahagiaan yang sejati. Amin. Dimanapun saudara berada, siapapun saudara, supaya tahu dosaku diampuni, mengaku di hadapan Tuhan, minta ampun, kuasa darah Yesus Kristus, ampuni dosa-dosaku, dosa perkataan, pikiran, perbuatan, minta ampun. Ini umat manusia akan mengalami, mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karunia, anugerah, hidup kekal dalam kerajaan surga. Jadi pentingnya minta ampun. Kita pertama diampuni dosanya, damai dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Kalau kita menyatu dengan Tuhan, tidak usah khawatir untuk hari esok. Apapun yang terjadi bumi ini, pergunakan waktu yang ada untuk mendekat kepada Tuhan. Kalau menyadari Bapak surgawi kaya raya, penuh segala sesuatu, jangan cuma ngomong, ada tindakan. Kakinya melangkah untuk ibadah bersama-sama, untuk berdoa bersama-sama. Ada tindakan setelah berdoa, setelah ibadah, ada tindakan bekerja. Usahanya dikerjakan dengan sepenuh hati, ditangani dengan sepenuh hati, maka itu akan diberkati Bapak surgawi. Jadi tidak cukup kata-kata belaka, tidak cukup hanya pandai berbicara, harus ada tindakan. Amin. Kalau ada tindakan, saudara akan beruntung. Seperti kalau saudara merencanakan memiliki sawah 1 hektar. Kalau aku tanami sawah ini, tanami padi, ada yang tanami palawija, nanti hasilku akan seperti ini, mencukupi segala kebutuhanku. Kebutuhan keluarga tercukupi, sayur mayur tercukupi, butuh beras tercukupi dari hasil panen sendiri. Saudara bicara seperti itu. Tapi kalau tidak ada tindakan, alias kosong. Tanah tetap tanah, biji tetap biji, karena tidak ada tindakan. Ayo, kalau saudara bisa merancang, harus ada tindakan. Amin. Tidak cukup ngomong pintar, ngomong tidak cukup, harus ada tindakan, bekerja, benar-benar bekerja. Nah sekarang Yesaya pasal 1 ayat 18 sampai 20.
Yesaya pasal 1 ayat 18 sampai 20. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Ini kalau ayat ini kalau saudara bilang hafal, harus hafal. Ini bukan ayat yang baru, tetapi ayat dari zaman ke zaman. Kalau ayat ini tidak dipahami dan diterapkan dalam hidup, hidup ini tidak ada sesuatu yang menyenangkan. Tetapi kalau ayat ini betul-betul dihayati, dipahami, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosa merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kalau mengaku dosa, dosanya diampuni. Menjadi putih seperti salju. Salju secara jasmaninya itu sejuk, dingin, artinya ada damai dengan Bapa surgawi. Dalam hati ini damai, ada sejahtera, ada pemeliharaan. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ada perlindungan. Bulu domba untuk pakaian wool, pakaian yang terbaik, ambil untuk anakku ini. Dia yang sudah mati hidup kembali, dia yang sudah hilang ku dapatkan kembali. Pakaikan pakaian ini. Hangat, ada perlindungan, ada pemeliharaan. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Jadi didengarkan firman supaya ada pemeliharaan dalam kehidupan kita. Mazmur pasal 133 ayat 1 dan 3. Ini kebahagiaan sejati yang Tuhan sediakan. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, ditinggalnya bersama-sama di tengah-tengah keluarga itu rukun. Ya, tinggal bersama-sama dengan rukun di tengah keluarga, antara suami istri, anak-anak, dengan orang tua itu rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Jadi sumber kebahagiaan yang jadi itu, kalau umat manusia mau menyadari dosanya dan melangkah minta ampun kepada Tuhan, mengaku dosanya, kasih Bapa itu akan dilimpahkan dalam hidup kita. Amin. Caranya bagaimana? Mengaku kuasa darah Yesus Kristus. Ampuni segala dosa-dosaku, segala pelanggaran-pelanggaranku, ampuni ya Tuhan. Kalau pengampunan Tuhan sudah anugerahkan, ini loh firman tadi. Yang berikutnya itu Tuhan tambahkan. Sampai Tuhan itu memberikan untuk pesta sukacita surgawi, bersukacita kalau umat itu bertobat, mengaku dosa-dosanya. Roh Kudus dicurahkan untuk menuntun langkah hidup kita. Kebahagiaan yang sejati
itu adalah kebahagiaan surgawi. Karena apa? Kita dianugerahi hidup yang kekal bersama-sama dengan Bapa surga. Puji Tuhan, saudara, kita renungkan firman Tuhan ini, biarlah jadi berkat untuk kita semua. Kita nyanyikan kuasa darah Yesus Kristus, dan nanti kita akan mendapatkan berkat perjamuan suci. Yeah.
yang sejati Bapa akan limpahkan dalam setiap pribadi yang mengakui segala dosa-dosanya dan menerima pengampunan yang dari Tuhan. Kebahagiaan batin, kebahagiaan lahir Tuhan akan anugerahkan. Kebahagiaan surgawi, hidup kekal, kebahagiaan lahir, pemeliharaan Tuhan selama hidup di bumi ini. Di saat Tuhan panggil, di saat Tuhan datang yang kedua kali, kami anak-anak-Mu menjadi kekasih-kekasihnya Tuhan. Inilah kebahagiaan yang sejati. Kami rukun damai dengan Tuhan. Kami rukun di tengah-tengah keluarga. Kami rukun dengan masyarakat. Kuasa Tuhan bekerja untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, Engkau memberkati perjamuan suci ini menjadi berkat untuk kami, memeteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Kami terima dengan penuh keyakinan tubuh dan darah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Bapa dalam surga, untuk pengorbanan-Mu dan kebangkitan-Mu, menyempurnakan kasih-Mu yang sejati. Kita dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai ayat 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan penuh keyakinan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum dengan penuh keyakinan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kasih Bapa yang sangat agung, sangat mulia, kami terima saat ini. Kebahagiaan yang sejati kami terima. Amin Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa bilur-bilur yang berdarah, segala sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Kami serahkan keluarga Bapak Aji Wicaksono. Mohon Kau ulurkan tangan-Mu, belas kasihan-Mu saat ini. Saudara kami Mikael, kami serahkan Ibu Aji dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa bilur-bilur yang berdarah, segala dosa-dosa Tuhan ampuni, segala sakit penyakitnya Tuhan sembuhkan, Tuhan angkat dengan kuasa bilur-bilur Tuhan sembuh, sehat kembali. Demikian juga anak-Mu dan Tuhan jawab, Tuhan pulihkan dengan kuasa bilur. Anak-anak-Mu yang lainnya yang sakit Tuhan sama, Tuhan sembuhkan. Bapak Suwoso, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan, kuasa Roh Kudus menjamah, Tuhan memberkati, anugerah iman yang teguh, pengharapan kasih padamu tambah-tambahkan. Berkati setiap pribadi anak-anak-Mu dengan kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Limpahkan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan bangsa dan negara Indonesia, berkati pejabat-pejabat negara dari Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, TNI, Polri, Tuhan berkati, tenaga-tenaga medis Tuhan berkati, aparat pemerintah dari pusat sampai di daerah-daerah Tuhan sertai, Tuhan lindungi dengan kuasa Tuhan. Berkati masyarakat Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara, Desa Purnogoro ini, kecamatan Engkau berkati, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, wabah, penyakit apapun Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan. Lindungi masyarakat kami di sini. Tuhan berbelas kasihan untuk bangsa Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Bapak terima kasih. Kami serahkan seluruh persembahan-persembahan kami, baik buah sulung 1/10 menit Tuhan, persembahan ucapan syukur, persembahan sukarela, kami unjukkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, Immanuel, Bapak yang penuh limpah kasih setia, kebahagiaan sejati turun dalam kehidupan kita sekarang sampai Tuhan datang berkali kita tetap dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Yesus Kristus, Bapa memberkat-berkati. Haleluya. Amin. Shalom, memberkati kita semua.